Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Kita sudah memasuki hari ke-8. Hari ini kita akan merancang proyek profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu perhatikan gambar di depan. Menurut Bapak Ibu jenengan sekarang ada di posisi berapa setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pelatihan dari mulai tanggal 3 sampai sekarang tanggal 11. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak Ibu dapat merancang ide proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Kita mulai dari diri. Ini ada 3 pertanyaan dan ada 3 guru pas. Nomor 1, apa yang sudah Anda ketahui atau pahami mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Siapa yang sudah tahu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah penguatan pada karakter peserta didik, jadi tidak harus menghasilkan produk. Jadi pembelajaran atau apa yang ingin dicapai dalam penguatan profil pelajar Pancasila adalah bukan terkait dengan apakah siswa bisa menghasilkan produk. Misalnya siswa itu meneladani sikap baik, maka dia sudah bisa dikatakan profil pelajar Pancasila yang berketuhanan. Itu sudah cukup. Terima kasih Makan. Yang kedua, mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila perlu dilakukan? Untuk mengubah suatu pembelajaran melalui asesmen kita mengerti bahwasannya anak ini perlu bagaimana untuk mengubah cara belajar yang kelas. Terima kasih Ibu Izza. Melalui kegiatan di modul ini, apa hal-hal yang ingin Anda pelajari mengenai perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang dipelajari dalam yang ada di itu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil ini berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Keenam dimensi tersebut perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila terdapat beberapa elemen. Di dalam sebagian besar elemen terdapat beberapa sub-elemen dan di setiap sub-elemen terdapat rangkaian alur perkembangan kompetensi setiap masa pembelajaran. Sebelum kita belajar, Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang diutarakan Pak Hanafi tadi. Profil pelajar Pancasila itu adalah pendidikan yang berusaha untuk mendidik karakter siswa. Dan itu tidak cuma karakter, tapi keseluruhan daripada siswa tersebut. Misalnya, siswa itu tidak harus menghasilkan produk secara real. Jadi misalnya mengolah sampah menjadi produk, tidak harus seperti itu. Jadi bisa salah satu contoh pelajar Pancasila adalah ketika guru mengajarkan pembiasaan untuk bertutur kata yang baik, senyum, sapa, salam, terus anak-anak melakukan hal tersebut dan sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sudah disebut salah satu keberhasilan dari profil pelajar Pancasila. Yang mana ada profil pelajar Pancasila yang berketuhanan, berarti dia sudah memenuhi syarat tersebut.
misalnya di SLB, maka ada profil pelajar Pancasila yang paling apa namanya, paling ingin dibentuk adalah kemandirian. Jadi ada profil pelajar Pancasila yang mandiri seperti itu. Ayo silakan dipilih setuju atau tidak setuju. Pernyataan yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek bisa selesai dalam 1 kali sesi aktivitas pembelajaran. Setuju atau tidak? Karena proyek pembelajaran berbasis proyek itu bisa saja selesai pada saat 1 kali sesi, ada juga yang bisa tidak selesai pada 1 kali sesi. Pembelajaran berbasis proyek selalu menghasilkan produk berupa barang. Setuju atau tidak? Kenapa? Karena tidak semua dalam elemen proyek profil pelajar Pancasila itu harus selalu menghasilkan produk. Karena ada beberapa elemen yang itu tidak harus produk. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Karena kita melihat diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran itu untuk melihat potensi kelas dan juga membedakan kemampuan siswa. Dan itu nanti bisa dikategorikan dalam bagaimana cara guru untuk melihat potensi dalam kelas tersebut dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, proyek profil harus ditutup dengan mengadakan pameran karya. Umumnya begitu, tapi saya tidak. Yang kelima, produk pembelajaran berbasis proyek harus berhasil. Setuju? Apa tidak? Setuju. Silakan dong. Setuju? Harusnya berhasil. Harusnya. Harusnya berhasilnya saya terus lain. Harus berhasil. Nggak harus berupa barang kan? Iya. Proses uji pembelajaran berbasis proyek itu adalah apa? Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan proses murid mengajukan pertanyaan tentang suatu masalah yang diamati. Kemudian akan menghasilkan ide. Murid diberi kesempatan untuk bertukar pikiran dan mendiskusikan hasil ide-ide mereka untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah pembuatan prototipe. Merancang dan membuat prototipe solusi merupakan tahap di mana murid dapat berkreasi menentukan pilihan-pilihan solusi yang dapat dilakukan untuk merespon masalah yang mereka temukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah pengujian. Idealnya pengujian berlangsung dalam pengaturan langsung, yaitu memungkinkan murid untuk mengetahui seberapa baik produk atau layanan mereka bekerja dalam lingkungan nyata. SD kelas 1 sampai kelas 5 itu ada 252 JP. Untuk yang kelas 6 ada 224 JP. SMP kelas 7 sampai 8 360, SMP kelas 9 320, SMA kelas 10 4